Ketika mereka mengetahui tentang Islam dari Nabi Muhammad langsung, mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang Islam ini ketika mereka balik ke Yathrib, ke Madinah. Maka Nabi memilih di kalangan para sahabat yang dijadikan sebagai pendai pertama Islam di Madinah, di Yathrib pada saat itu. Yang Furtad diutus oleh Nabi membawa Islam ke Yathrib siapa? Nyo Kuhurengi, Mus'ab bin Umair. Dipilih oleh Nabi SAW. Padahal yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar. Yang pertama lebih duluan masuk Islam Ali bin Abi Thalib misalkan. Ya. Nah, yang lebih awal-awal loh, Sa'ad bin Abi Waqqas lebih duluan masuk daripada Mus'ab. Tapi Nabi memilih siapa? Mus'ab bin Umair yang masih muda sekali. Nah, yang lebih tua-tua tiga-lomnya, ya. Tapi Nabi pilih Mus'ab bin Umair yang menjadi duta Islam pertama ke Madinah, yang mendakwahkan Islam pertama, yang nantinya beliau akan berhadapan dengan orang-orang musyrikin Madinah. Bagaimana beliau sampaikan Islam? Kenapa? Karena kondisi Mekah yang tidak kondusif bagi orang mukmin yang baru masuk Islam itu, tidak kondusif. Mereka harus hijrah ke Ethiopia. Ini terdengar sama Mus'ab bin Umair. Sampai akhirnya beliau punya ide, kalau begitu, kalau beliau bisa keluar dari penjara, beliau bisa ikut serta dengan rombongan pergi hijrah ke Ethiopia. Beliau cari cara lari dari rumah, keluar penjara, lari dari rumah, dan berhasil berangkat hijrah ke Ethiopia. Kiban cara baik datanya hana CCTV katanya. Jadi hana itu orang perah kiban cara itu dia. Ya. Pokoknya berhasil Mus'ab keluar dengan izin Allah, berangkatlah beliau ke Ethiopia. Nah, sekarang kita tanya lagi. Nah, coba tuh lihat. Kalau orang muslim, orang hebat, masa mereka minta bantu perlindungan sama kerajaan Ethiopia yang pada saat itu Kristiani, Nasrani? Kalaulah agama Islam benar, coba ya, kenapa mereka minta perlindungan sama kerajaan? Punya logikanya tak pakai orangnya, justru logika untung sekali. Ya. Apakah itu pertanda Islam tidak benar? Tunggu, masanya Islam akan nampak jaya dengan kebenarannya sendiri. Itu fase sementara. Ya. Yang akhirnya nanti benarnya Islam, Al-Habsyi, Raja Habsyah itu juga masuk Islam gara-gara datangnya orang muslim ke sana, kan? Sampai Nabi sholat ketika Raja Habsyah itu meninggal, Nabi sholat gaib. Dalam sebuah riwayat dikatakan demikian. Jadi logika tak boleh bahwa Islam belum hebat, Islam hebat, mana ada minta perlindungan sama ini, perlindungan sama orang muslim. Itu fase sementara yang nanti orang itu sendiri akan mengetahui Islam ini benar, mereka akan masuk Islam juga. Begitu juga jawaban kami kepada orang Amerika yang menanyakan demikian, bahwa tunggu saatnya Amerika ini akan juga, orang muslim akan menampakkan kehebatan Islam ini di Amerika ini sendiri. Tunggulah lihat. Bukan menunjukkan bahwa ketika orang muslim mencari pekerjaan ke Amerika, Kanada, menunjukkan Islam ini tidak benar. Enggak. Justru mereka membawa kebenaran melalui pekerjaan dan hijrah mereka ke sana. Ya, begitu adanya. Kemudian Mus'ab bin Umair pulang balik ke Mekah setelah hijrah yang pertama ke Habsyah. Kemudian ada gelombang hijrah setelah 2 tahun kemudian, ada gelombang hijrah ke Habsyah sekali lagi. Beliau pun ikut pergi hijrah ke sana. Jadi sampai 2 kali gelombang hijrah ke Habsyah. Sampai akhirnya saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, beliau balik ke Mekah. Ibunda beliau enggak mau terima beliau lagi. Hang diterima oleh ibunda beliau. Baik beliau. Jadilah hidup beliau sebagai seorang anak muda yang sebatang kara dan miskin di Mekah, yang dulunya dikenal sebagai anak muda, pokoknya menyegejak beliau, anak-anak gadis semua lirik lah
kali ini menjadi muslim mukmin, baju beliau seadanya, dan menjadi orang yang biasa saja, yang sungguh bahasanya fakir beliau hidup di Makkah. Netun, maaf cakap, kalau kita demikian di kampung ro tu tahwolo dengan tamek iman Islam, berubah gaya hidup kita yang dicemooh oleh orang lain, netun, hanya gara-gara Islam nabrat, tapi timang habago nabrat, cukup berat itu, tapi timang habago. Kemudian kaja ulwanandro wolo yang watewo kan semakin jaya, kan semakin hana tak pernah. Yang bertanya dia kan ja ulwa ko watewo kan dulu kaya. Som jalu pelemah kapai lah paling kulun gua dia cek. Kau nak? Kalau raja pokoknya dia ja ulwa, wo kampung som jalu pelemah kapai. Ku menanlah. Ya. Nyo hana. Kapai gadah dengan jalo. Ya. Kapai gadah dengan jalo. Kiban. Tajak-jak buat-buat ingat. Bagaimana perasaan? Coba membayangkan perasaan Mus'ab bin Umair pada saatnya. Kalau seandainya Mus'ab tidak menjadi pribadi yang kukuh, setia dan kuat dengan Islam, enggak akan menjadi seorang yang terkenal dalam sejarah. Ini baru lagi yang cobaan kah? Mahati ya. Pantaslah kita tidak mampu mengukir sejarah hidup kita sendiri. Kenapa? Sedikit cobaan begitu kau dah tak hati robulinya. Ukuran berokon motor ino kapaya Honda hati dah yang di pemblo motor ya. Pokoknya hati robu. Hai dah kan? Pakai gengsi. Ya. Hai tun gengsi ya. Berokon kepala dinah dan buana ino kakan kepala dinah le sang hati tinggal tinggi le hati kene pindah Jakarta pakai gengsi berokon kepala dinah dan buana ino kana dah boleh. Yang tingkat udek dunia macam hai tetun gengsi gini. Nauzubillah. Enggak bisa saudaraku. Orang mukmin itu dia memiliki kemuliaannya sendiri. Enggak bisa diukur dengan ukuran duniawi, enggak bisa. Tak bisa diukur dengan ukuran duniawi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair? Teruslah beliau bersama Nabi SAW dari cobaan ke cobaan, baik cobaan secara pribadi beliau dan juga cobaan yang beliau hadapi bersama dengan orang Muslim, siksaan daripada orang Quraisy. Rasulullah SAW kemudian ketika ada orang Madinah yang menjumpai Nabi sebelum Bai'at Aqabah, yang menjumpai Nabi SAW ingin mengenal Islam, mereka meminta, jadi orang Madinah, Aus dan Khazraj ya, yang pernah jumpa dengan Nabi, mereka ingin mengenal Islam lebih jauh. Kan Nabi dulu ketika sudah hijrah ke Taif, beliau balik, setahun kemudian beliau menyebarkan Islam kepada orang Madinah, orang Yathrib yang pergi haji ke Mekah pada saat itu. Beliau Nabi mendakwahkan tentang Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang Yathrib atau orang Madinah. Ketika mereka mengetahui tentang Islam dari Nabi Muhammad langsung, mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang Islam ini ketika mereka balik ke Yathrib, ke Madinah. Maka Nabi memilih di kalangan para sahabat yang dijadikan sebagai pendai pertama Islam di Madinah, di Yathrib pada saat itu. Yang Furqat diutus oleh Nabi membawa Islam ke Yathrib siapa? Nyo Kuhurengi, Mus'ab bin Umair. Dipilih oleh Nabi SAW. Padahal yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar. Yang pertama lebih duluan masuk Islam Ali bin Abi Thalib misalkan. Ya. Nah yang lebih awal-awal lo Sa'ad bin Abi Waqqas lebih duluan masuk daripada Mus'ab. Tapi Nabi memilih siapa? Mus'ab bin Umair yang masih muda sekali. Nah yang lebih tua-tua tiga-lamanya ya. Tapi Nabi pilih Mus'ab bin Umair yang menjadi duta Islam pertama ke Madinah, yang mendakwahkan Islam pertama, yang nantinya
beliau akan berhadapan dengan orang-orang musyrikin Madinah. Bagaimana beliau sampaikan Islam? Menyesalah cara urang pun diutus oleh Nabi salah urang, hana cara berhubungan dengan urang, kami gagal Islam di Madinah. Tapi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat jitu dalam memilih orang yang menjadi duta Islam, yang mendakwakan Islam pertama di Madinah. Pas orangnya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ya, sudah teruji dengan kehidupan beliau ya, sangat bijak orangnya dalam berhadapan dengan manusia. Dari 4 caranya. Mus'ab ketika beliau menjadi orang kaya berubah menjadi orang miskin, ketika banyak orang menghujat beliau, ketika banyak orang mencemooh beliau, sangat pintar dalam menjawab semua cemoohan itu. Cara untuk dijawab, dihadapi secara bijak. Kamu banget anaknya, katanya kena fitnah ya. Beliau hadapi itu dengan bijak, dengan pintar dan cerdas, sehingga beliau bertahan dengan baik, punya kepiawaian dalam berhadapan dengan macam-macam pikiran orang ya. Sehingga Nabi memilih itu beliau. Ketika sampai ke Madinah, beliau ya, berdakwah di Madinah dengan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin di Madinah. Dikisahkan adalah salah satu pernah beliau berjumpa dengan Usaid bin Khudair ya. Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini salah seorang pemuka Yasrib di kota Madinah. Usaid bin Khudair sudah mendengar desas-desus ada pendatang baru dari Mekah yang membawa ajaran agama baru yang menyuruh meninggalkan menyembah Tuhan-Tuhan berhala. Bungeh Usaid bin Khudair. Dia mencari siapa orangnya. Siapa orang yang telah menghina Tuhan mereka, Tuhan orang-orang musyrikin kota Yasrib. Dia bawa tombak ya, ambil tombak untuk mencari Mus'ab bin Umair. Cuma dia tidak kenal mana orangnya siapa. Pada saat itu Mus'ab bin Umair sedang bersama dengan dibersamai oleh As'ad bin Zurarah ya. As'ad bin Zurarah menjadi gaib Mus'ab lah di Madinah pada saat itu, yang belum bernama Madinah, masih namanya Yasrib ya. As'ad ini menjadi guide daripada Mus'ab, kasih tahu ini siapa, kalau jumpa ini siapa orangnya, jumpa ini siapa orangnya. Mus'ab diperkenalkan kepada Mus'ab. Ketika datang Usaid bin Khudair dengan wajah yang marah dan ingin, bahasa ini lupa habis Mus'ab bin Umair, As'ad bercerita bahwa, wahai Mus'ab, ini salah satu daripada pemuka Yasrib. Jadi kalau seandainya ini bisa masuk Islam, itu akan banyak orang yang ikut masuk Islam di belakangnya. Lalu ketika Usaid bin Khudair menjumpai Mus'ab dan mengetahui ini orang asing ternyata yang datang ke sini untuk apa namanya, bahasanya adalah menghina agama mereka menurut anggapan orang musyrikin di Madinah pada saat itu. Dia marah dan ingin untuk membunuh Mus'ab bin Umair bersama As'ad bin Zurarah. Tapi apa kata daripada Mus'ab ketika berjumpa dengan Usaid bin Khudair? Kata Mus'ab, hawin alaik ala ukallimak, santai bro, bahasa katanya. Mau tidak kita bicara santai? Kalau seandainya dari pembicaraan kita ada yang engkau sukai, maka ambil. Tapi kalau seandainya ada yang engkau tidak suka, ya sudah. Coba dengarkan dulu. Si dengar ile
Apa sebenarnya so kamunya? Dengarkan dulu, siapa kami ini? Kalau seandainya ada yang kau suka, ambil. Kalau engkau tidak suka, ya sudah, kami berpisah, kami pergi, ya pergi. Hana masalah. Menyegata drone hana galak ke kamu, dia tanya pegah apa? Siap, kamu akan berangkat. Tapi menyekadang na manfaat drone galak, tanya dia bisa bersama. Si dengar apa ini? Ya, Usaid bin Khudair ketika mendengar gaya diplomasi Mus'ab, ya, dari bungeh tak dia kena piye kan, ya, akhirnya dia taruh tombak di samping, dia duduk bicara dengan Mus'ab. Kan hana mentuli lam tanya, taduk dia tanya mentuli deh, tak pegah-pegah apa ini, kamu tuli indra menyena yang god necok menyahana god bah kamu berangkat, menya kamu ada hana galak ke kamu berangkat, ada masalah. Mutubik dari kampungnya mana enggak? Setuju Mus'ab. Laqad ansafta, kata Usaid bin Khudair, engkau telah menyampaikan pikiran yang insaf, secara insaf lah bahasa ini. Doalah akhirnya Usaid bin Khudair. Ketika Mus'ab bicara tentang Islam kepada Usaid bin Khudair, tertariklah Usaid bin Khudair. Rupanya god apa yang digerak oleh Mus'abnya, ya. Makin dia dengar, makin lama dia dengar, semakin tertarik dia kepada Islam. Sampai akhirnya dia tanya kepada Mus'ab bin Umair, apa yang dilakukan seseorang supaya dia bisa masuk dalam agama ini? Kata Mus'ab bin Umair, dia membersihkan diri, an yatatahhar summa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia membersihkan dirinya dan lalu kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup itu saja. Lihat bilangnya di Usaid bin Khudair, dia pergi langsung mencari air, dia mandi, ya, lalu setelah itu dia bersihkan diri, dia bawa air dan tanda dia telah membersihkan dirinya. Lalu kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadah di depan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah di situ. Tamam Islam akhirnya. Mus'ab memiliki kemampuan diplomasi tingkat tinggi dengan siapapun. Galak berhadapan dengan ulama. Nah, kepiawian seperti ini itu enggak dimiliki oleh semua sahabat. Tapi ke mandum sahabat lagi Mus'ab, hana cik. Enggak semua sahabat seperti Mus'ab. Makanya Nabi memilih orang yang punya talenta baik pada posisi yang pas. Yang Nabi tahu dia akan berhasil di misinya ini karena punya kemampuan seperti ini. Ya. Yang ini, yang hari ini kita sendiri juga oronyo kemampuan orang yang nabaganya kadang hana sesuai dengan buat ganyan, makanya mandung mucokolo bahasa Uraje. Maaf cakap ya. Mucokolo arti dari bahasa Arab, masyakil, musyakalah, le masalah terjadi, muskilah. Jadi orang Aceh juga mucokolo. Bahasa Arab ni masyakil. Masyakil itu bi masalah le. Mau orang Aceh kalau pejih becut supaya bahasa lebih banget takun kan, mucokolo, musyakalah, muskilah itu bi. Ya, muskilah problem bahasa Inggeris ni. Ya, problem. Mendepu problem bahasa Inggeris. Ya. Nyan baik. Jadi kita tengok mana? Tapuduk yang berhadapan dengan orang yang bungeh-bungeh. Ukuran 3 apa langsung bungeh. Kadang-kadang elok. Ya. Yang memang berhubungan dengan manusia, dengan orang banyak, orang yang galak galak merumpak orang. Kadang tapuduk ini katanya di kantor yang berhubungan dengan orang adalah orang yang busun, yang ya kurang, ya. Tapi buat ganyan bagaimana pegah hana tamu mulai akhirnya lagi nyanyi hana berhasil ini. Setiap orang itu punya talenta sendiri. Nabi sedari awal memahami sahabat-sahabatnya seperti apa, punya kemampuan seperti apa. Diletakkanlah para sahabat itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Akhirnya misi dakwah itu sukses berhasil. Menang saudara lun yang dimuliakan Allah. Nah, kita juga demikian. Tingkat di masjid misalkan, di masjid kita
Ada perlu kepada orang yang di masjid, orang yang ramah dengan orang lain, yang menservis ataupun memuliakan tamu masjid kita, guru-guru kita, yang siap tiap saat ditelepon, dihubungi penceramah kita, dihubungi khatib, dihubungi orang. Kenapa? Galak dia pegang abang, galak dia sapa orang, supaya orang galak dia jauh tinggi kena. Apakah semangat masjid tingginya, nah orang yang pemulia katanya. Ya, tanya perlu orang-orang yang lainnya. Tak perlu ingat. Nah orang yang hana bawa pegang apa, gasun ke orang, tapi gleh bagi pegleh. Lu fikir lampu, lu fikir apa tek-tek bengek nyan buat kan. Orang ikut nyan, kau orang berhadapan dengan orang. Nyan perlu ke ni. Baik orang yang memang iganya memang gayu tek bengek nyan, ke orang ke berhadapan dengan tamu itu juga orangnya. Haikap, haijak le kena gok dia. Contoh, misal dah pegang. Masjid juga supaya dia berhasil mengemban misinya dalam dakwah juga berhadapan, itu manajemen masjid juga harus ada orang-orang yang pas seperti itu. Tak perlu, ya. Mana ini dah pegang? Mana yang nama masjid kaku bilangnya orang yang tem mentang yang hantem, yang temnya dah pakai mentang, yang tem cuma perlu berapa tak kaku, tak pakai apa yang mungkin juga. Akhirnya laginya yang terjadi. Ini menjadi kesan kami juga ketika banyak pergi ke masjid-masjid berhadapan dengan pengurus-pengurus masjid. Ada pengurus masjid yang memang hanapah tempat roh kayaknya. Nyom buat kayaknya kan nyom. Tapi perlu banyak. Sehingga misi masjid kadang tidak sampai dengan dakwah yang baik. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kita sampaikan bahwa ini adalah sedikit inspirasi kisah daripada Mus'ab bin Umair dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mudah-mudahan kisah Mus'ab bin Umair ini mempertebal, memperdalam, memperkukuh iman kita kepada Islam. Ada sedikit misi hidup kita untuk yuk berbuatlah sesuatu demi Islam, demi dakwah Islam sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, saudara yang dimuliakan Allah. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kita lanjut lain waktu dan kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.